Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alal a'immatil hadin al mahdiyyin. Assalamu ala jami' anbiya'illah wa rusulih wa malaikatih. Assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Assalamu alayka ya Aba Abdillah wa alal arwahil lati khallat bifinaik. Alayka minni salamullah abadan ma bagitu wa bagiyal lailu wa nahar. Wa la ja'alahu Allah akhiral ahdi minni li ziyaratikum. Assalamu alal Husain wa ala Ali ibnil Husain wa ala auladil Husain wa ala ashabil Husain. Allahumma kun liwaliyikal hujjat ibnil Hasan. Salawatuka alaihi wa ala abaih hadhihi sa'ah wa fi kulli sa'ah waliyan wa hafizun wa qa'idan wa nasiran wa dalilan wa ainan hatta tuskinahu ardaka taw'an wa tumati'ahu fiha tawilan birahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum jami'an warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Majulah Ijabi TV yang mudah-mudahan senantiasa ada dalam Barokatul Muhammadiyah. Pada hari ini kita akan membahas apa yang disampaikan oleh Sayyid Muhammad Husain Tabatabai dalam kitab beliau Risalah Al-Walayah bab 4. Dalam bahasa populer saat ini saya tafsirkan sebagai sesuatu yang mirip meditasi. Dalam bahasa irfan mungkin ini yang disebut dengan tawajjuh. Pertama beliau menjelaskan bahwa jalan walayah itu terdiri atas dua hal. Yang pertama adalah amal soleh, dan yang kedua adalah menahan diri dalam arti menolak, memalingkan dari apapun selain Allah. Dalam bahasa Allahyarham ini disebut i'rad anid dunya atau geser akbaru hammina. Geser fokus kita dari dunia kepada Allah. Jadi selain amal soleh, jalan walayah ini diperoleh dengan memfokuskan perhatian kita, mengalihkan perhatian seorang hamba, mengalihkan perhatian kita hanya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana kita ketahui bahwa jalan keselamatan itu illalladzina amanu wa amilus sholihat, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Jadi amal soleh ini sangat penting, namun tidak cukup, harus disertai dengan iman. Dan iman yang sejati, iman yang hakiki tidaklah muncul kecuali keimanan yang disertai dengan berpaling dari selain Allah dan memfokuskan hati kita pada kekasih yang maha tinggi lagi maha meliputi. Menarik, beliau kemudian menjelaskan bahwa mengenali Allah menurut Sayyid Allamah Muhammad Husain Tabatabai tetap dalam bab 4 itu di kitab Risalah Walayah merupakan hal yang paling jelas dan terbukti dengan sendirinya. Jadi sebetulnya ma'rifatullah itu tidak perlu effort, tidak perlu usaha untuk membuktikan pada hakikatnya. Sebagaimana dalam doa sobah dari Amirul Mukminin, doa sobah Amirul Mukminin disebutkan, ya man dalla ala dzatih bi dzatih, wahai yang menunjukkan pada zatnya dengan zatnya. Atau dalam cuplikan dari doa Arafah dari Aba Abdillah Imam Husain alaihissalam, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Mata ghibta, kapan engkau pernah gaib ya Allah? Hatta tahtaja ila dalilin yadullu alaik. Kapan kau pernah gaib sehingga perlu bukti yang menunjukkan keberadaanmu? Ya. Kapan kau pernah gaib sehingga perlu bukti yang menunjukkan kepadamu? Jadi Allah ini nggak pernah gaib.
Wa mata ba'udna, dan kapan kau pernah jauh ya Allah? Hatta takunal atharu hiyallati tusilu ilaik. Sehingga athar itu atau tanda-tanda itu yang akan menyampaikan kepadamu. Amiyat ainun lataroka alaiha rokiban. Sungguh butalah mata, amiyat ainun lataroka, yang mata itu tidak melihatmu, alaiha rokiban, atasnya mengawasi. Jadi di sini Imam Husain menjelaskan sebuah bentuk kehadiran ilahi setiap saat, setiap waktu. Sehingga kalau seseorang tidak melihat kehadiran ilahi, maka ada sesuatu yang salah, yang disebut oleh Imam Husain salamullah alaih sebagai amiyat ainun, mata yang buta. Nah, bagaimana mata yang buta itu? Kembali kepada penjelasan Alama Muhammad Husain Tabatabai, hal yang paling menghijabi seseorang darinya atau dari melihatnya itu menurut Sayyidul Alama bukanlah kebodohan. Jadi bukan karena kurang ilmu, terutama bukanlah kebodohan, tapi tiadanya perhatian yang sungguh-sungguh. Jadi satu, tidak ada perhatian yang sungguh-sungguh. Yang kedua, mengisi diri dengan takabur, ujub, kesombongan, mengejar kesia-siaan duniawi, ingin dipandang sebagai orang yang paling hebat, ingin dipandang sebagai orang yang paling sukses. Alhaakumut takatsur, bermegah-megahan telah melalaikan kalian. Ya, karena atakasur ya, menyibukkan diri dengan atakasur, kesombongan dan kesia-siaan dunia ini adalah al-hijab al-akbar. Bahkan ilmu pun menurut para urafa menjadi al-hijab al-akbar, menjadi hijab yang terbesar. Kalau niat menuntut ilmu itu bukan untuk mendekatkan diri pada Allah, tapi agar dipandang sebagai orang sukses, agar dipandang sebagai orang berilmu. Na'udzubillahi min dzalik. Dan bila orang terhijab, maka matanya akan buta dan tidak bisa melihat kehadiran ilahi, kehadiran yang maha kasih di segala ruang dan waktu. Nah, di sini Alama Muhammad Husain Tabatabai mengutip surat Al-Ahzab ayat 4, potongan dari surat Al-Ahzab ayat 4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma ja'alallahu lirajulin min qalbayni fi jawfi. Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua hati dalam rongganya. Artinya kalau orang masih tenggelam dalam atakasur, masih tenggelam dalam kesombongan, mengejar kesia-siaan dunia, akbaru hammihi, perhatiannya yang terbesar adalah hal-hal yang sifatnya duniawi selain Allah, maka dalam hatinya tidak akan ada Allah. Maka matanya akan buta dari melihat Allah, akan buta dari melihat kasih sayang Allah yang melimpah di mana-mana. Dilanjutkan oleh beliau, jika hati dipenuhi dengan urusan-urusan duniawi, maka tentu saja hati mulai mencintai dunia dan membuatnya larut memperhatikan dunia. Jadi larut memperhatikan dunia. Jadi hati berubah eksistensinya, menyatu dengan urusan-urusan dunia. Hati yang tadinya merupakan cermin ilahi menjadi makin lama makin gelap, menjadi seperti watak hal-hal selain Allah, hal-hal yang menjauhkan dirinya pada Allah. Dan dengan begitu dunia pun menguasai hatinya. Jadi hatinya berubah karakter pelan-pelan menjadi larut dengan dunia. Lama-lama sebaliknya, dunialah yang menguasai hati, dunia menjadi karakter utama hati. Nah, selanjutnya beliau mengatakan, kalau sudah mencapai keadaan seperti itu, cermin hati tidak lagi menjadi transparan.
Hati yang tadinya bisa transparan, berupa cermin yang bisa memantulkan keindahan ilahiyah, maka tidak lagi bisa memantulkan keindahan ilahiyah dan kehilangan jati dirinya. Ya, jadi inilah jalan walayah menurut Allamah Toba-Tobai. Selain perlu amal soleh, perlu membersihkan hati dari selain Allah. Nah, kenapa bahasan ini saya kaitkan dengan semacam kayak dalam bahasa sekarang itu meditasi ya. Walaupun buru-buru saya perlu garis bawahi bahwa saya beberapa kali pernah berdiskusi dengan Allahyarham tentang meditasi ini. Nampaknya Allahyarham tidak terlalu menganjurkan teknik-teknik meditasi yang diambil dari India, dari negeri timur ya, atau teknik-teknik yang merupakan pengosongan diri dari seluruh masalah dan lain-lain. Ya, tradisi Islam dan narasi-narasi Islam dipenuhi dengan kisah-kisah bagaimana orang bisa bermeditasi, tanda kutip, dalam arti bertawajuh, memfokuskan diri sepenuhnya kepada yang esa. Termasuk diantaranya yang nanti akan kita kisahkan, Karbala. Kullu yaumin asyura wa kullu ardin Karbala. Setiap hari adalah Asyura. Setiap bumi adalah Karbala. Setiap minum mengingat Imam Husain alaihissalam itu sungguh mencukupi, merupakan sebuah loncatan rohani yang luar biasa bagi yang senantiasa mengamalkannya. Karena Al-Fakir sampai hari ini masih gagal untuk mengamalkannya terus-menerus, Al-Fakir mohon doa khusus bagi seluruh jamaah pemirsa yang telah mampu mengamalkannya. Tolong ingatlah nama Al-Fakir dan keluarga dan nama seluruh jamaah-jamaah dan guru-guru kita disertakan ketika menyebut sholawatullah alal Husain wa ahli baitih wa la'natullah ala qutilih wa da'i, yang mengubah suatu aktivitas minum menjadi aktivitas bertawajuh kepada Allah melalui mengingat derita dari kekasihnya yang paling agung, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad SAW dan keluarganya, yang berpuncak pada kehausan Imam Husain alaihissalam dan pengorbanannya di Karbala. Nah, di sini Allamah Toba-Tobai, kembali ke masalah tawajuh yang menurut kitab Allamah Toba-Tobai ini, beliau menjelaskan seperti ini. Jika ingin menguji kebenaran dari apa yang kami ungkapkan ini, Anda bisa mencobanya dengan pergi ke sebuah tempat tersendiri, di mana tidak ada orang dan tidak ada cahaya, bunyi, perabot, atau apapun lainnya. Kemudian duduklah, lalu tutuplah mata Anda, dan jangan bergerak sama sekali. Nah, ini sampai taraf tertentu tidak ada salahnya juga kita coba ya, kalau memang mau dicoba. Ini dibahas juga oleh salah satu ulama yang sering saya berguru kepadanya di YouTube, Ayatullah Panahion. Dibahas khusus masalah frasa-frasa atau bagian kitab Risalah Al-Walayah dari Allamah Toba-Tobai ini. Nah, setelah memastikan bahwa seluruh indera Anda siap untuk memusatkan perhatian, bayangkan ya, coba berfokus pada suatu gambar. Misalnya bayangkan gambar A. Yakinkan diri bahwa Anda menyatukan perhatian kepadanya dan tidak membiarkan hal lain apapun memasuki gambar itu. Bayangkan dalam keadaan sepi, bahkan tidak ada suara, tidak ada cahaya, seluruh indera kita mati dan kita fokus pada huruf A. Nah, ini menurut Allamah Toba-Tobai, apa yang akan terjadi? Pertama-tama Anda akan melihat banyak gambar imajiner yang menyela dan mengacaukan pikiran Anda. Jadi di awal karena masih terganggu oleh pengalaman-pengalaman lama, gambar itu bercampur macam-macam, apa yang menjadi beban pikiran kita dan lain-lain. Gambar-gambar itu samar dan tidak beraturan. Anda tidak akan sanggup untuk membedakan. Sebagian dari mereka antara satu gambar dengan yang lainnya, seperti pikiran Anda tentang siang dan malam,
berbagai niat dan keinginan. Ini kalau sering diungkapkan banyak ustadz ya, banyak penulis, ketika takbiratul ihram malah menjadi mestinya takbiratul ihram itu mengharamkan pikiran kita dari berpikir selain Allah, malah menjadi kunci pembuka semua urusan, mulai dari besok ujian atau besok ujian SIM atau besok mau tender atau apapun ya. Nah, setelah 1 jam dan mungkin terbangun, maka Anda akan mengira telah berada di tempat lain atau bersama fulan dan fulan, dan Anda telah melakukan hal ini, hal itu. Atas semua itu Anda hanya dianggap membayangkan gambar A, dan kekacauan ini akan terus Anda alami untuk beberapa saat. Ya. Ini menggambarkan juga bagaimana ketika kita beribadah, misalnya sholat ya, setelah selesai sholat, apa yang kita dapatkan jangan-jangan adalah kekacauan. Nah, apabila menurut alamat tobat-tobat kita mencoba berada dalam kondisi penyendirian demikian dan membebaskan pikiran selama beberapa hari, Anda akan melihat setelah itu bahwa gangguan-gangguan dan pikiran-pikiran yang kacau akan menjadi berkurang dan makin berkurang, serta pikiran dan imajinasi akan menjadi tercerahkan. Hingga seolah-olah Anda dapat melihat pikiran yang membentur hati Anda dengan penglihatan rasa. Semua itu akan semakin berkurang hari demi hari, hingga dipastikan hanya akan ada gambar A dan tidak ada bentuk lain yang bersamanya. Ya, dari contoh ini, jadi Al-Said Al-Imam Muhammad Husain Toba-Tobai mengajak kita melakukan eksperimen dalam pikiran ya, membayangkan itu, supaya kita memahami bahwa menyibukkan diri dengan urusan-urusan duniawi sudah pasti membuat kita melupakan diri sendiri. Jangankan diri sendiri, fokus ke huruf A aja nggak bisa. Ya, apalagi diri sendiri, dan sudah pasti kita menjadi tidak punya perhatian terhadap apa yang menantikan Anda di akhirat, apa yang hal-hal yang bersifat ukhrawi. Nah, beliau melanjutkan, satu-satunya cara bagi seseorang, the only way ya, tidak ada pilihan, untuk dapat mengabdikan dirinya dalam jalan walayah atau kehidupan esoteris adalah meninggalkan pikiran-pikiran duniawi tersebut, fokus terus-menerus pada urusan-urusan duniawi dan beralih kepada hal-hal yang ruhani. Karenanya, sebagai sebuah contoh, jika Anda ingin melihat diri Anda melalui metode yang baru saja disebutkan, niscaya kenyataannya ya, Anda akan menemukan jauh lebih banyak dari apa yang kita ungkapkan. Kekacauan-kekacauan dan lain-lain. Karena itu, kata Said Al-Imam Muhammad Husain Toba-Tobai, jalan satu-satunya pada pengenalan batin ini adalah menyucikan hati dari gemerlap dunia. Ya, menggeser fokus. Ya, jadi seperti tadi, kita harus menggeser hati kita, fokus kita, sehingga bisa melihat apa yang ada di balik yang lahir ini. Nah, dalam bahasa Allah Yarham, tawajuh atau meditasi ya, tawajuh ini memfokuskan pikiran kita pada Allah ini, salah satunya adalah dengan menggeser akbaru hammina, menggeser fokus atau ke concern kita yang terbesar, prioritas kita dari dunia kepada hal-hal yang bersifat rohani, misalnya cinta pada fuqara, sebagaimana Nabi dan keluarganya cinta pada fuqara. Dari mengukur kesuksesan itu dengan memiliki sesuatu atau menjadi
dikenal dan menjadi terkenal, atau takasur menjadi walikullin darajatun mimma amilu. Jadi fokus pada amal soleh. Menggeser perhatian kita untuk meninggalkan lisana sidqin fil akhirin, untuk meninggalkan amal jariah yang terus-menerus akan menemani kita di alam kubur dan di alam nanti. Menggeser fokus perhatian kita dari dunia dan menghubungkan diri terus-menerus dengan para kekasih Allah. Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya. Menyertakan Kanjeng Nabi dan keluarganya dan para kekasih Allah dalam setiap amal zikir dan ibadah. Intinya kita harus meninggalkan paradigma materialisme dan menjadikan para kekasih Allah sebagai akbaru hammina dan bergabung dengan para kekasihnya. Dan ini adalah intisari jalan dua layar. Memahami bahasa Allamah Muhammad Husain Toba-Tobai dengan penjelasan Allah Yarham ini buat saya pribadi menjadi lebih implementable, menjadi lebih bisa diimplementasikan, walaupun Al-Fakir sangat sedikit mampu mengimplementasikannya, tapi paling tidak menjadi ada harapan. Kembali kepada bahasan kita tentang Karbala, karena saat ini masih bulan duka keluarga Nabi. Karbala adalah contoh sempurna dari berpaling total dari selainnya dan bertawajuh total kepadanya. Para syuhada Karbala termasuk diantaranya para syuhada dari Bani Hashim seperti halnya Abul Fadl Abbas alaihissalam, Ali Akbar bin Husain alaihissalam, Qasim bin Al-Hasan alaihissalam, dan lain-lain. Ini berpaling total dari selain Allah dan bertawajuh total padanya melalui menggeser akbaru hammihim pada Imam Husain salamullah alaih sebagai insan kamil, sebagai wajah Allah, sebagai wasi dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan mereka badalu muhajahum dunal Husain, mengorbankan segalanya untuk Imam Husain alaihissalam. Izinkan dalam kesempatan yang mulia ini saya ingin sedikit membahas tentang Qasim bin Hasan. Ya, ini adalah putra Imam Hasan. Menurut salah satu sumber, ya, Qasim bin Hasan ini ada yang mengatakan ketika syahid ini usianya masih belasan tahun, ya, masih sangat muda sekali. Dan ini sungguh menakjubkan sekali bahwa kematian syuhada Karbala yang sangat muda ini termasuk syuhada yang dikenang oleh para peziarah dengan cara yang luar biasa. Ada apa di balik itu? Saya menemukan sebuah buku karya dari Sayyid Muhammad Taqi Al-Husaini Al-Mudarrisi, salah seorang marja besar yang katanya merupakan marja yang sangat utama, ya, setelah As-Sistani. Lahir pada tahun 1945, ya, sekarang ini sudah menulis lebih dari 400 buku beliau, ya. Nah, beliau menulis tentang putra-putra Imam Hasan. Di antaranya beliau menulis sebuah tulisan khusus tentang Qasim bin Hasan yang menurut saya sangat menyentuh dan sangat terkait dengan bagaimana bertawajuh kepada Allah yang dicontohkan oleh Qasim bin Hasan dalam peristiwa Karbala. Saya akan bacakan sedikit saduran dan terjemahan saya dari karya Ayatullah Al-Uzma Sayyid Mudarrisi. Hati jutaan insan mencintai pemuda Bani Hashim, cicit Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini, Qasim bin Hasan bin Ali bin Abi Thalib, cucu dari Sayyidah Zahra salamullah alaih dan Amirul Mukminin salamullah alaih. Mereka mengucurkan air matanya
mengenang Qasim bin Hasan dengan sebenar-benar kesedihan. Mengapa? Apakah karena dia seorang pemuda tampan yang disergap kepedihan, kematian di puncak kemudaannya tanpa setitik pun rasa takut? Iya, memang Qasim ini terkenal sangat rupawan. Ya, namun lebih dari itu, apakah karena ia adalah putra dari cucu Nabi yang syahid, Imam Hasan salamullah alaih, seorang imam suci pelanjut kepemimpinan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan satu dari Sayyidai Syababi Ahlil Jannah, para pemimpin pemuda di surga? Benar, namun kata Alamah Mudarisi, lebih dari itu. Menurut beliau, bahwa manusia di dunia ini memiliki naruri alamiah mencintai kepahlawanan. Qasim bin Al-Hasan ini seorang perwujudan kepahlawanan yang tak terkata, demikian luar biasa. Jadi apa yang membuat manusia di dunia ini takjub adalah perilaku agung dari Qasim bin Al-Hasan ini. Di dalamnya ada rahasia cinta yang sejati, di dalamnya ada rahasia kemerdekaan, kehormatan, dan tentu sesuai bahasan kita, ada rahasia agung walaya. Ketika malam Asyura, ketika Qasim mendengar Imam Husain alaihissalam di malam Asyura mengumumkan kematiannya dan kematian sahabat-sahabatnya, dan memberitahu mereka yang hadir bahwa mereka semua akan terbunuh esok hari, ia bertanya, "Wahai paman, apakah aku akan terbunuh besok?" Dengan indah sekali Imam Husain alaihissalam bertanya pada Qasim. Balas bertanya pada Qasim, "Bagaimana menurutmu kematian?" Dan jawaban Qasim ini terekam dalam sejarah menjadi salah satu kata-kata yang diulangi oleh para pecinta Nabi dan keluarganya, para pecinta Imam Husain salamullah alaih dan keluarganya dan para sahabatnya. "Wahai paman, di jalanmu kematian lebih manis dari madu." Ini ada versi lain yang bahasa Inggrisnya seperti ini ya. "Oh uncle, death to me is sweeter than honey." Wahai paman, kematian bagiku lebih manis dari madu. Ya, tapi nampaknya Said Mudaresi lebih cenderung pada riwayat yang akan saya tampilkan bahasa Arabnya sedikit di sini ya. Saya akan coba bacakan. "Kaifa taral maut bunayya." Ini kata Imam Husain alaihissalam kepada Qasim bin Hasan. "Bagaimana engkau melihat kematian, anakku?" Qasim salamullah alaih menjawab, "Fi sabilik, ya am, di jalanmu, ya wahai paman, wallah akhla minal asal, lebih manis ketimbang madu." Nah, maka Imam Husain salamullah alaih memberitahu Qasim bin Hasan bahwa ia akan terbunuh, dan Imam Husain salamullah alaih menambahkan bahwa bahkan bayi Abdullah bin Husain juga akan terbunuh. Qasim bin Hasan kemudian bertanya lagi pada pamannya, "Wahai paman," pada Imam Husain maksudnya alaihissalam, "wahai paman, apakah musuh akan mencapai kemah?" Ini sungguh luar biasa sekali. Alamah Mudarisi melihat bahwa salah satu alasan kenapa syahadah Qasim ini diperingati demikian dahsyat ini adalah dari dua reaksi Qasim bin Hasan salamullah alaih ini. Menurut beliau, kematian itu lebih pahit dari apapun yang lain. Tapi karena akbaru hammi dari Qasim bin Hasan itu
adalah Allah. Karena Qasim bin Hasan melihat membela wasi dari Rasulullah ini adalah jauh lebih penting dari segala hal, maka ini membuat tidak hanya kepahitan kematian itu bisa diterima, namun Qasim mengatakan fisabilik ya am, di jalanmu wahai paman. Itu seperti yang tadi saya sebutkan ya, fisabilik ya am, wallah akhla minal asal. Demi Allah, mati itu lebih manis dari madu. Dan ini dibuktikan oleh Qasim bin Hasan ketika esok harinya minta izin kepada Imam Husain alaihissalam. Imam Husain itu sampai 2 kali tidak mengizinkan. Itu Qasim sangat sedih sekali. Dan Imam Husain alaihissalam sangat tidak sanggup memberikan izin pada Qasim. Saking memiliki sebuah kecintaan khusus yang mungkin sekali karena melihat Qasim ini sebagai simbol Imam Hasan alaihissalam. Tapi Qasim meminta terus dan akhirnya memberikan surat dari Imam Hasan. Yang karena surat itu baru Imam Husain alaihissalam mengizinkan Qasim untuk maju. Dan mereka berdua sempat berpelukan sampai pingsan. Jadi demikian cintanya Imam Husain pada Qasim. Tidak mau melihat Qasim ini sebetulnya gugur di depan matanya, dibunuh. Ya. Dan Qasim ini demikian inginnya berkorban untuk Imam Husain alaihissalam, mencapai sesuatu yang menurut Qasim lebih manis dari madu. Sehingga ketika tidak mendapat izin, sedihnya luar biasa menurut yang diceritakan oleh Allamah Sayyid Mudarrisi. Nah, jadi bagaimana keluarga Ahlul Bait alaihimussalam, putra Imam Hasan, keponakan Imam Husain ini menjadi contoh yang sempurna bagaimana bertawajuh, meninggalkan secara total kecintaan pada dunia dan menggantinya dengan kesiapan untuk berkorban sepenuhnya untuk para kekasih Allah, yang identik dengan bertawajuh kepada Allah, fokus secara total pada Allah, dan ini merupakan esensi jalan walaya. Apalagi syahid adalah amal soleh yang sangat tinggi derajatnya. Nah, kedua, mengakhiri ceramah ini menarik sekali menurut Allamah Sayyid Mudarrisi. Ketika Sayyid Qasim ini diberitahu Imam Husain, bahkan bayiku ini pun terbunuh. Tapi pertanyaan Sayyid Qasim ini luar biasa. Bayi terbunuh ini buat seorang yang sangat lembut hatinya seperti Sayyid Qasim ini tentu merupakan satu hal yang besar. Tapi yang ditanyakan oleh Sayyid Qasim, apakah musuh akan mencapai kemah? Ini menunjukkan menurut Sayyid Mudarrisi bahwa kehormatan adalah segala-galanya. Bagaimana mereka boleh jiwanya dikorbankan, tapi keluarga Nabi, wanita-wanita keluarga Nabi, kehormatannya ini adalah segala-galanya. Nah, dalam keadaan seperti itu, nampak bahwa Sayyid Qasim ini memiliki basiroh, ketepatan pandangan yang sangat luar biasa yang dicerminkan juga oleh para pengikut Imam Husain alaihissalam yang lain. Demikian mungkin kajian hari ini. Ya, nanti akan kita lanjutkan insya Allah minggu depan, masih dalam tema yang sama. Jadi sebagai sedikit kesimpulan kembali pada pembahasan Allamah Muhammad Husain Tabatabai, bahwa jalan walayah ini hanya bisa diperoleh dengan 2 hal, yaitu amal soleh dan bertawajuh secara total pada Allah, berpaling dari selain Allah dan bertawajuh secara total pada Allah, melihat Allah dalam setiap amal, meniatkan keikhlasan pada Allah dengan setiap amal. Dan para syahid di Karbala menjadi contoh yang sempurna bagi kita. Diantaranya adalah Syahid Qasim bin Hasan yang telah menjawab
fisabilik ya am, di jalanmu, wallah ahla minal asal. Kematian itu lebih manis ketimbang madu. Dan Said Qasim telah membuktikannya dengan sebenar-benarnya sampai akhirnya syahid setelah membunuh puluhan orang dengan perjuangan yang luar biasa. Dan ini adalah salah satu yang membuat kita harus selalu mengenang, menyelenggarakan majelis Asya Karbala dan mengenang para syuhada Karbala, dan merupakan salah satu cara kita yang sangat efektif untuk menggeser diri kita dari cinta pada dunia dan menghubungkan kita dengan Nabi dan keluarganya dan para kekasihnya di setiap amal, di setiap ibadah, di setiap wirid. Dan mudah-mudahan melaluinya amal dan wirid kita menjadi wirid yang satu, kulluha wiridan wahidah, menjadi semuanya menjadi wirid yang satu dan membawa kita sedikit demi sedikit menuju jalan malaya. Demikian kajian hari ini. Marilah kita kirimkan pahala kajian hari ini pada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya yang suci dan zuriyahnya dan leluhurnya, pula kepada para nabi, para anbiya, para orang soleh, para siddiqin, para syuhada, para ulama al-mukhlisin wal mukhlasin bi Muhammadin wa ali tahirin, juga kepada seluruh kaum mukminin dan mukminat yang masih hidup maupun yang telah meninggal, terkhusus kepada guru-guru kita, orang tua kita yang masih hidup maupun yang telah meninggalkan kita, dan handetolan kita, lebih khusus lagi pada guru-guru yang kita cintai, Allah yarham, dan ibunda, dan guru-guru kita yang lain, Said Husin Al-Habsi, Said Segaf Al-Jufri, Said Ait As-Segaf, Habib Toha Musawa, dan seluruh guru-guru kita yang lain. Mudah-mudahan Allah senantiasa meluaskan kuburnya dan menghubungkan kuburnya menjadi salah satu raudhatun min riyadil jannah. Pula mudah-mudahan melewati majelis ini, semua yang sakit segera disembuhkan, pandemi ini segera berakhir, semua yang berhutang ditunaikan hutangnya, semua yang sedang ada masalah dipecahkan masalahnya, dan mudah-mudahan Allah memberikan akhir yang baik bagi seluruh amal-amal kehidupan dan nafas kita. Al-Fatihah, tasbikuhu, salawat, Allahumma sholli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqolin. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.